malu. Apalagi nggak pernah ngaji. Naudzubillah min dzalik. Mari kita hidupkan ilmu beliau. Ya mudah-mudahan kita semuanya nanti dikumpulkan bersama guru-guru kita. Di sana ada sebuah hadis, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inni la asumu illa syahr. La azidu alaihi. Wa la usalli illa khamsa la yazidu alaihi. Wa laysa li lillahi malun wa la sadaqatun wa la hajjun wa la umrah. Aina ana idza mutu. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini kalau salat hanya 5 waktu doang. Kata beliau, mu'alim guru kita, salatnya pas bandrol. Tahu salat pas bandrol? Dan puasa saya kalau puasanya 1 bulan doang, 1 bulan Ramadan doang. Saya nggak punya harta, saya nggak bisa punya amal jariah, saya nggak pernah amal jariah. Saya tidak pernah haji, saya tidak pernah umrah. Pertanyaan seorang laki-laki yang jujur ini, saudara, aina ana idza mutu ya Rasulullah, nanti kalau saya meninggal tempat saya di mana? Mendengar pertanyaan seorang laki yang jujur ini, saudara, Rasulullah tersenyum. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh Nabi, qala anta ma'i. Nanti kamu bersama aku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan catatan, dengan syarat, kata Nabi, idza hafidta qalbaka min isnaini al-hibbi wal hasad. Yang pertama, apabila kamu bisa menjaga hati kamu dari 2 perkara, dengki dan hasud. Dengki dan hasud, dendam dan hasud. Ya, dendam ini penyakit yang berbahaya, Pak. Kadang-kadang sampai bisa turun anak cucu. Naudzubillah min dzalik, ya. Dulu almarhum Profesor Dr. Hamka, ketika Orde Lama oleh penguasa, beliau ditahan, dimasukkan penjara, dijebloskan dalam penjara karena berseberangan dengan pemerintah. Beliau lama tidak tahan. Tapi ketika kemudian tidak lama si penguasa ini meninggal dunia, Buya Hamka diundang untuk mensalati jenazahnya. Kalau kita disakitin orang atau orang yang nyakitin kita mati kemudian disuruh nyalatin, mau nggak kira-kira? Mau nggak kira-kira? Tadi Buya Hamka nggak dendam, dia ambil hikmahnya. Tetap beliau sholatin, dia ambil hikmah dan rahasianya. Kalau saya tidak ditahan sama dia, kalau saya nggak dimasukkan penjara sama dia, saya tidak bisa menulis tafsir Al-Azhar. Itu hikmah dan rahasianya. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada dendam di antara kita. Amin. Ya Rabbal. Yang kedua, wal hasadi, hasad, dengki, iri. Ini penyakit berbahaya. Biasanya orang iri, hasad ini sama-sama jenis. Ya. Pedagang sama pegawai sama tukang objek sama Ustadz sama kiai sama. Mudah-mudahan yang ngaji sama mu'alim gak punya sifat hasud. Amin. Ya Rabbal. Korek sama, maaf saudara, dulu saya pindah korek keponakan, lagi mau naik mimbar gak bisa ngomong, ternyata di lehernya ada paku. Itu korek begitu jahat saudara. Ini penyakit yang berbahaya. Maka jauhi iyyakum wal hasada, fa innal hasada yaqulu hasanat kama yaquluna. Jauhilah sifat tinggi hasud iri, karena hasud iri bisa menghabiskan kebaikan sebagaimana api menghabiskan kayu. Kalau ada orang rajin tahajud, rajin sholat duha, tapi hatinya masih banyak hasud dengki, habis pahalanya semuanya. Terus sebagai tetapi nggak boleh lama-lama. Ya. Kemudian yang kedua, pesan Rasulullah, idza hafidta lisanaka min isnaini, nanti kamu bersama aku di dalam surganya Allah. Dengan catatan yang kedua, apabila kamu bisa menjaga lidah kamu dari bohong dan riba. Jadi ya, ini tahun politik, jangan sampai kita ngomong ke sana kemari yang akhir-akhirnya ujung-ujungnya riba. Karena riba ini dosa besar sudah. Ayo ibu ayah ularah ma'ahi maitan pada itu. Jauhi ibu-ibu kalau lagi kumpul-kumpul, lagi ngerumpi, biasanya apa yang diomongin?
Yang baik apa yang jelek? Yang benar. Lagi di sini aja yang baik, giliran di rumah tetangganya diakur-akurin, saudara ya. Naudzubillah min dzalik. Wal kadzib, bohong, jauhi bohong, saudara ya. Jauhi. Di guru kita ini Masya Allah luar biasa, saudara, sempurna akhlaknya, ilmunya, luar biasa ibadahnya. Mudah-mudahan kita bisa menyontoh, saudara. Amin. Yang terakhir pesan Rasulullah, wa idza hafidta aina min asnaini. Apabila kamu bisa menjaga kedua mata kamu dari dua perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, an-nadru ila ma haramallah, melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak kalau di jalanan lihat perempuan pakai celana pendek, matanya merem apa melek? Merem apa melek? Ibu-ibu kalau lihat bapak-bapak lari pagi pakai celana pendek, celana putih, kira-kira matanya merem apa melek? Tuh. Iya, bagaimana? Apalagi video-video ini, HP ini, Masya Allah ya. Saya teruskan nih Habib Ali, putra dari Habib Ali Abdurrahman As-Segaf. Sekarang mari contoh, Ustadz kasih contoh. Kalau ada acara di mana-mana jangan megang HP, apalagi acara Maulid Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sekarang lagi ngetren. Ada istilahnya kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun bisa. Kita disuruh jadi orang alim, gak bisa alim, belajar terus. Ya, gak bisa belajar, gak bisa nulis, gak baca kitab, au mustami'an, mendengar. Bahasa kampungnya jiping. Tahu jiping? Ngaji kuping. Sekarang ada jiping, ngaji megang. Jangan. Ini yang mendidik saudara. Maafin Ustaz Haris, maaf ya. Karena dia banyak undangan saudara lain. Iya, maaf saudara, maaf. Korek kita. Ini saudara ya. Kalau nggak bisa mustami'an yang ketiga, au muhibban, jadilah kamu orang yang cinta sama ulama, cinta sama orang soleh, cinta sama habaib, cinta orang-orang yang baik. Insya Allah nanti kita dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang baik. Ini contoh saudara ya. Ada yang namanya kawan kita di Petamburan, Haji Khairuddin Sani. Luar biasa, beliau cinta sama ulama, cinta sama habaib. Terus saya yakin kalau datang ke Indonesia luar biasa penghormatannya sudah. Tidak lama beliau meninggal sudah 8 tahun. Kemudian adiknya meninggal menyusul. Kata putranya, "Jauh, jangan dikuburkan di situ karena tempatnya sempit." Dipaksain juga. Ketika menggali kuburan saudara, jasadnya masih utuh, kain kafannya masih utuh. Inilah bukti bahwa orang yang cinta sama ulama, insya Allah dikumpulkan oleh Allah bersama ulama-ulama dan guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, jangan sekali-kali meremehkan, melihat seseorang dengan mata kepala yang sebelah. Artinya meremehkan, menghina karena perbedaan status sosial. Jangan sekali-kali. Wa alla tazdari musliman. Jangan sekali-kali kamu meremehkan, merendahkan orang lain. Ya, karena kita nggak tahu siapa nanti yang mulia di sisi Allah. Apakah dia, apakah kita nggak tahu. Anggap semuanya orang itu sama sekali. Ini akhlak yang diajarkan oleh guru kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal. Hadirin terhormat, saya sebagai seorang murid ini kehendak saya sendiri dan kawan-kawan. Kalau mau diajak sedekah, kira-kira mau nggak? Diajak ngasih hadiah untuk guru kita, mau nggak? Mau nggak? Ibu-ibu mau nggak? Ini bukan kemauan keluarga mualim. Saya sebagai murid ini ngajak kepada kawan-kawan kita sebagai cinta kita kepada guru. Insya Allah kita berkah nanti. Amin ya rabbal. Ada sebuah hadis menerangkan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini diletakkan di atas air. Pada saat itu bergerak. Oh ya. Lalu Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim sayang kepada kita semuanya agar supaya bumi tidak bergerak, maka Allah ciptakan gunung. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung, lalu gunung itu diletakkan oleh Allah di atas bumi, barulah bumi tadi itu tenang, tidak bergerak lagi, saudara. Pada saat itu malaikat melihat, menyaksikan, kagum, lalu bertanya, "Ya Allah, apakah ada makhluk Engkau yang lebih hebat dari gunung, ya Allah?" Allah berfirman, ada, yaitu besi. Gunung kalau berhadapan dengan besi pastikan. Malaikat masih penasaran, ya Allah, apakah ada lagi makhluk Engkau yang lebih hebat dari besi, ya Allah?
Allah berfirman ada, yaitu api. Lalu malaikat masih penasaran, ya Allah, apakah ada lagi makhluk kau yang lebih hebat daripada api ya Allah? Ada, yaitu air. Malaikat masih penasaran, nanya lagi, ya Allah, apakah ada lagi makhluk kau yang lebih hebat daripada air ya Allah? Ada, angin, sudah. Oh, anginnya itu dahsyat, luar biasa. Bumi bisa dibalik dengan. Pertanyaan malaikat yang terakhir, ya Allah, apakah ada makhluk kau yang lebih hebat dari semuanya ya Allah? Yang lebih hebat dari gunung, yang lebih hebat dari besi, yang lebih hebat dari api, yang lebih hebat dari air, dan lebih hebat dari angin. Yaitu sedekah anak cucu Adam. Yang ikhlas karena Allah, itulah yang bisa mengalahkan semuanya. Maka oleh karena itu, mari kita bersama-sama niat kasih hadiah kepada guru kita. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan keberkahan Allah. Mendapat keberkahan dari Allah. Ya, mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibu silakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi
salli wa sallim. Mudah-mudahan apa yang kita berikan kepada guru kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dulu ada ceritanya murid yang rajin kepada guru, dia pengen datang ke rumah guru tapi nggak punya apa-apa, hanya ketepatan di depannya ada pohon singkong. Ya, dicabut dibawa ke rumah guru. Tuan guru, saya datang ke sini nggak bawa apa-apa, hanya ini saja. Ya, terima kasih, alhamdulillah. Setelah ngobrol nanti didoain sama guru, dia pulang. Lalu gurunya ke belakang, nggak ada apa-apa mau dibawain kecuali ada kambing satu sudah. Ya, alhamdulillah bawain itu kambing sama gurunya. Karena ikhlas, dia datang ke rumah guru bawa singkong, pulang dapat alhamdulillah. Kalau ketemu teman di jalan, dari mana kamu? Dari rumah guru. Saya tadi alhamdulillah bawa singkong, pulang dibawain kambing. Kata temannya, saya mau bawa durian, siapa tahu nanti dapat sapi. Akhirnya datang ke rumah guru, tapi niatnya lain. Niatnya lain. Benar saudara bawa durian. Sampai di doa sampai depan guru, ngobrol lalu minta doa. Setelah pulang, gurunya kasihan, nggak ada apa-apa di belakang kecuali hanya akhirnya itu saudara karena nggak ikhlas. Makanya yang ikhlas, mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan bersama guru-guru kita. Sekian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah.